Ajaran keselamatan Kristen bertentangan dengan ajaran Yesus kah? Ya. Apakah ikut Paulus atau ikut Yesus? Ikut Paulus. Ini adalah فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Itu Orang yang tertipu dan paling tertipu, bodoh selagi lagi tertipu. Kalian menyangka akan adanya masa depan. Kalian menyangka masa depan yang kalian prediksi untuk kekhawatiran kepada diri kalian. statement daripada Andre Tungtung yang dia adalah seorang pendeta, teman-teman ya. Kita lihat statementnya, dia di mana seorang Andre Tungtung ini dia udah berapa kali diajak debat sama Koh Donditan, akan tetapi dia selalu menolak debat dengan Koh Donditan, padahal Koh Donditan sendiri yang mengajaknya untuk berdebat dan kemudian difasilitasi oleh Koh Dondi ya, agar tapi ya mau kayak mana, orang namanya juga penakut ya kan. Nah gitu teman-teman ya. Oke, hari ini kita akan membahas masalah apa dia nih. Misal ada yang belum bertobat sebelum Yesus salib, dia selamat nggak? Doktrin selamatan Donditan, nggak bisa jawab. Wah parah. Oke, mari kita saksikan videonya dan kemudian kita akan mereaction videonya teman-teman ya. Let's go, simak dan ambil keilmuannya. Terima kasih banyak. Let's go, kita putar videonya. Halo teman-teman semua, Halo. dengan Andre Tunggal di sini. Siap. Dan seperti yang saya telah janjikan, ini adalah sebuah sequel dari apa yang menjadi pembahasan kita di waktu lampau. Jadi judul dari video kita hari ini adalah bingung ajaran keselamatan Kristen bertentangan dengan ajaran Yesus kah? Ya. Apakah ikut Paulus atau ikut Yesus? Ikut Ini Paulus. adalah polemik yang dimunculkan oleh Donditan, kawan kita yang sudah biasa mencari mengais-ngais polemik di dalam kekristenan. Bukan Karena mengais-mengais, kerjaannya adalah pindah emang agama isinya polemik Islam, semua tetapi kok. bahasnya Kristen melulu. Anda Anda bisa melihat dari video yang dibuat atau dirilis oleh Donditan, dari judul video ikut Yesus atau Paulus, dan di situ Paulus. ada seorang yang bernama Oka yang saya duga adalah seorang yang tadinya Kristen karena dikais-kais soal Alkitab dan kemudian diyakinkan dan pindah ke Islam. ya, Teman-teman, tentu saja permasalahan orang pindah agama itu urusan orang. benar. Tapi Donditan merilis videonya secara publik dan kemudian seakan-akan membuat orang-orang itu jadi berkesimpulan bahwa Kristen itu agama yang salah, agama buatan Paulus. Memang. Dan dalam hal ini Dondi memberikan bukti-buktinya bahwa Oke, kita reaction sedikit di sini. Ingat ya, segala sesuatu yang datang dari Tuhan, Tuhan yang mengatur makhluknya. Bukan yang namanya ajaran yang datang dari Tuhan, tapi makhluknya yang mengatur Tuhan. Otomatis Tuhan Sang Maha Kuasa, dalam dia pun menggunakan kuasanya, pasti kuasa yang digunakan oleh Tuhan, kuasa tersimpel yang menunjukkan itu kuasa. Misalnya, dalam hal pengampunan dosa, dengan mudahnya, dengan jentikan, kalian kuampuni, kelar. Untuk menunjukkan apa? Adanya satu pikiran manusia yang menciptakan dalil-dalil untuk kemudian adanya pengampunan dengan versi yang ribet. Tuhan jadi sesuatu dan menebus dosa gitu. Padahal di dalam chipset akal kita sendiri itu ada yang namanya tahu fakta esensi dan eksistensi, di mana segala sesuatu yang berbentuk eksistensi itu bisa diwariskan, agar tapi sesuatu yang berbentuk essence itu tidak akan pernah bisa diwariskan. Mana contoh pembuktiannya? Oke, kita buat satu modul. Siapa ini? Rajin-rajin kau ke gereja, bertobatlah kau. Oke, mari kita hadirkan modul. Apa itu eksistensi? Eksistensi adalah sesuatu yang berbentuk ataupun udah bersosok ya, ataupun sudah berbentuk. Ini masih ada kemungkinan untuk diwariskan kalau sifatnya itu eksistensi gitu. Maksudnya, misalnya kamu punya emas yang udah berbentuk, bisa nggak kamu warisi emas itu kepada orang? Bisa, ini untukmu ya. Oke, itu terwariskan.
ya, ataupun kamu punya mobil, di mana eksistensi itu nampak, terlihat, dan bisa dijamah, bisa ditoel-toel, dan itu pasti bisa diwariskan. Karena apa kemudian bisa diwariskan? Karena sifat daripada dia itu adalah eksistensi. Di mana eksistensi ini dalam akal manusia sudah pasti bisa diwariskan. Yang kedua daripada eksistensi, wajib di dalam satu eksistensi memiliki esensi ataupun essence. Essence itu adalah sesuatu yang mensifati eksistensi. Mana contohnya? Misalnya, eksistensinya adalah gula. Ini eksistensinya apa? Gula. Eksistensi daripada gula memiliki esensi yang namanya manis. Manis ini dikatakan ada pada gula. Akan tapi setelah dibelah pun dan dicari, manis ini di dalam gula tidak akan pernah bisa didapati. Walaupun kita lihat pakai mikroskop, apa itu manis tidak akan pernah bisa didapati. Ya. Dimana essence itu tidak akan pernah bisa diwariskan. Sama seperti manis pada gula ini ingin diwarisi kepada cabai. Cabai ini kamu ambil manis aku ya, enggak bisa. Karena cabai memiliki esensinya sendiri, dimana essence itu tidak bisa diwariskan. Yang kedua, kita berbicara essence daripada setiap manusia. Misalnya eksistensi adalah manusia, misalnya si Murdin, misalnya Murdin. Nah, memiliki essence apa? Pemalas. Oke, memiliki essence apa? Kulit hitam. Oke, memiliki essence apa dia lagi? Mancung. Di mana mancung ini yang terlihat di hidung, tapi dikategorikan sebagai mancung karena kita bisa membedakan mana pesek, mana mancung, hingga kemudian kita bisa mengatakan, oh itu mancung. Nah, untuk menunjukkan apa? Setiap yang namanya eksistensi ini memiliki esensionalnya masing-masing, di mana itu tidak akan pernah bisa diwarisi. Misalnya, ada seseorang dikatakan cakep. Saya mewariskan cakep saya kepada orang, nggak akan bisa. Karena saya memiliki esensional saya sendiri. Bisa bang, buktinya anak abang nanti juga ikut cakep misalnya. Tapi dia dengan perawakan wajahnya, dengan versi wajahnya. Tidak bisa esensi daripada saya turunkan kepada dia, nggak ada. Sama seperti esensi daripada si Murdin tadi, sak boker. Nah, sak boker dia. Tak bilang, oi, bokerin aku tolong. Aku sekali nih, kau yang pergi ke WC, kau yang berak. Nggak akan bisa. Karena apa ini? Ini essence. Sifatnya itu essence, bukan eksistensi. Maka penolakan terhadap kekristenan itu tentang dosa waris. Nah, setiap manusia, misalnya nih, setiap manusia nih, ada misalnya si Murdin tadi. Si Murdin tadi, dia memiliki keburukan, memiliki kebaikan. Sama seperti kebaikannya si Murdin tidak bisa diturunkan kepada orang, keburukannya juga tidak bisa diturunkan kepada orang. Itu pemikiran secara kritis. Maka ditolakkanlah dosa waris. Untuk menunjukkan apa? Dosa waris itu adalah ajaran yang diciptakan daripada pola pikir manusia yang tidak berkesesuaian antara rasional pemikiran manusia. Seperti itu. Oke, kita coba kritis. Bible Kristen, Perjanjian Lama, ajaran Paulus dengan ajaran Yesus. Kita saksikan teman-teman apa yang menjadi cuplikan dari. Padahal dia udah bawa ayatnya itu ya, Ulangan 24:16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Benar. Nggak ada yang namanya aku ketika bersalah dengan seseorang, kemudian aku meminta orang lain untuk mengampunkan dosaku. Nggak bisa. Misalnya aku kesalahan sama si Andre ini. Aku utus, siapa aku utus? Si Marmun datang ke Andre, minta maaf tolong. Nggak akan pernah bisa. Maka kalau saya yang bertanggung jawab di atas kesalahan saya, maka saya harus bertemu dengan orang ini dan meminta ampun. Maka diampunkan. Tapi saya bisa mengada-ngadakan hal tersebut dengan mengatakan ke ajaran ataupun ke penganut setelahnya, kenapa kamu diampuni Andre kemudian? Karena apa? Aku utus si Usman untuk minta maaf. Itu tidak logik, guys. Oke, kita putar. Video kali ini yang akan kita bahas. Mari kita dengarkan. Ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Papanya orang rampok, mau nggak orang di penjara? Oh, benar. Nggak mau dong, nggak boleh, nggak ada konsep begitu kan? Orang yang berbuat Sudah mirip unik. Orang yang berbuat dosa itu yang mati. Sama kan tadi sama Ulangan 24:16. Benar. Sekarang bukan Yesaya.
saya benar Ya saya pasal 1. pasal Dan tidak logiknya keselamatan dalam Kristen tuh gini ya. Banyak itu kalau kita lihat ya Kristen-Kristen yang miskin ya, ataupun yang hidupnya susah, kenapa mereka nggak mati? Kenapa mereka takut mati? Padahal setelah mati mereka langsung ke kerajaan Bapa ya. Dimana arti masuk ke kerajaan Bapa? Dimana saat itu mereka langsung aman, tentram dan damai di kerajaan Bapa, hidup seperti malaikat. Haleluya, haleluya, haleluya. Gitu kan? Kan lebih enak, kan lebih mudah hidupnya. Ya kan? Ngapain harus hidup di dunia gitu? Hidup di dunia juga susah, macet, uang nggak ada, miskin, lapar. Kenapa nggak bunuh diri? Kenapa yang kemudian itu tidak langsung kembali ke kerajaan Papa gitu? Untuk menunjukkan apa? Bahwa itulah jalan keluar yang paling asik gitu, yang paling praktis. Tapi kalau orang Islam, kenapa kemudian harus hidup lama? Untuk tahu, untuk mengexperience sejauh apa aku telah melakukan keburukan, sejauh apa aku telah melakukan kebaikan. Adakah di setiap keburukan aku telah bertaubat, aku telah mencintai Tuhanku, sehingga Tuhan juga mencintai aku dengan anugerahnya memberikanku surganya gitu. Tapi kalau mereka seperti ibarat gini, seharusnya kalau mereka berpikir kritis, ngapain lama-lama di dunia ya? Yang ada capek, yang ada tagihan makin naik, pajak makin tinggi gitu kan. Kebutuhan hidup makin susah, mending langsung mati dan ke kerajaan Bapa kan. Kalau langsung ke kerajaan Bapa, ya lebih mudah kan? Lebih mudah, kita udah ditebus di sana bersama Bapa, perkawinan anak domba, aman, ya kan? Itu menunjukkan apa? Bahwa inilah mereka itu, sejujurnya hati mereka itu paham bahwa hal ini tidak masuk akal. Ketika gini, Allah mengatakan dalam Al-Quran ya, di Roh Kudus nih, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Artinya apa? Di dalam hati mereka itu ada marad. Apa marada? Itu penyakit. Penyakit apa? Keraguan di dalam menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Fazadahumullahu marada. Maka Allah lebihkan penyakit tersebut di saat apa? Padahal di alam logika mereka sendiri dapat mendapati bahwa Allah adalah Tuhan yang maha benar. Agar tapi kemudian karena memungkiri, karena mereka mengingat ini ajaran yang telah diturunkan ibuku, ini ajaran yang telah diturunkan telah diturunkan oleh bapakku, telah diturunkan daripada keturunan dan moyang-moyangku. Mana mungkin ini salah? Itulah yang membuat mereka tidak kembali untuk beriman. Padahal kalau mereka mengexperience ini, kalau memang tidak sesuai dengan akal, lalu kenapa Tuhan menciptakan akal? Dalam bertuhan aku harus buang akal. Seharusnya kita berpikir sampai ke seperti itu gitu kan. Oke, kita lanjut. bersihkanlah dirimu dengan perbuatan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perbuatan Bagus. jahat dari depan matanya. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan. Jadi di sini ada judul, orang kalau bertobat yang dosanya merah seperti kirmisi bisa menjadi putih seperti salju atau putih seperti bulu domba. Yang bertobat, ya kan? Di Islam juga ada konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau baca begini, perlu nggak harus ada orang yang mati di atas kali buat bersama manusia? Tidak perlu. Nggak perlu, karena bisa diampuni. Sebenarnya jika kamu tidak bertobat seperti anak kecil ini, kamu tidak akan segera membayar. Berarti Yesus ngomong sesuatu yang sama dengan Israel. Satu tadi nggak? Bertobat. Benar. Ini Yesus ngomong kepada orang Israel, kalau lu nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil itu apa? Masih Polos, punya dosa nggak? Kalau lu nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, lu nggak masuk neraka. Ini kan Yesus ngomong sebelum disalib. Ketika ada orang mendengar Yesus, terus dia bertobat, terus dia mati sebelum Yesus salib, kira-kira orang itu masuk surga atau neraka? Kira-kira dia bertobat. Oh, dia bertobat. Iya, dia dengerin kata Yesus, terus dia bertobat, terus dia mati. Masuk surga. Harusnya masuk surga. Siap, Nah, Yesus Bang kan, Gus. kalau lu nggak bertobat tuh nggak masuk surga. Kalau dia bertobat berarti kan masuk surga. Tapi Yesus belum disalib. Berarti Yesus perlu nggak disalib untuk masuk surga? Nggak perlu. Kalau sekarang ada ajaran dosa lu cuma bisa terus kalau lu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati dari dosa. Itu kan itu ajaran belakangan. Sebelum Yesus salib, kalau ada orang bertobat pun masuk surga.
Dalam video ini Anda baru saja menyaksikan bagaimana Donitan menafsir seenak udel dia. Bukan menafsir, coy. Itulah yang disebutkan di dalam dosamu, di dalam kitabmu. Apa yang disebutkan? Apa itu? Anak tidak akan turut menanggung dosa bapaknya. Bapaknya juga tidak akan menanggung dosa anaknya. Lalu tiba-tiba ada Tuhan mengirimkan utusan untuk menanggung dosa. Karena gini ya, kalau kita menjadi Tuhan pun seharusnya untuk menampakkan yang namanya kuasa harus memilih arah yang paling simpel yang membuat itu tampak kuasa di depan visual mata manusia. Misalnya, dalam konteks Tuhan ingin mengampunkan, apa yang menjadi kehebatan daripada Tuhan? Saat dengan mudah Tuhan dapat mengampunkan, saat dengan mudah dapat Tuhan memurkakan. Itu sama seperti saat di depan iblis, ya, dalam Al-Quran. Ketika iblis dikatakan kepada iblis, wah iblis, sujudlah kepada Adam, itu perintahku kepadamu, itu perintah mutlak kepadamu. Apa kata iblis? Aku tidak akan mau bersujud karena aku api dan dia tanah. Aku tidak akan mau bersujud, ya Allah. Tidak akan aku mau bersujud. Dengan mudahnya, ya udah, kalau kayak gitu kamu sesat. Kenapa kamu sesat? Ini perintahku yang kau ingkari. Ya udah, kalau seandainya engkau telah menghakimi aku sesat, ya Allah, maka aku akan turun ke bumi dan menyesatkan pikiran-pikiran mereka itu. Karena kemauan siapa? Kemauan Allah, bukan karena kemauan daripada iblis. Dia minta kepada Allah dan dia akui, aku daripada sujud kepada Adam lebih baik durhaka kepadamu. Untuk menunjukkan apa? Dengan mudahnya, kau kuklaim dosa dan kau kuklaim ku ampuni. Mana klaim keampuni? Ketika kemudian Adam dan Hawa setelah semuanya diterima kembali ke surga, diampuni oleh Allah dengan mudahnya, terampuni. Itulah Tuhan. Dengan izinnya murka, dengan izinnya terampuni. Easy. Nah, itu baru namanya Maha Kuasa. Tapi kalau Tuhan dalam hal mengampuni, dia itu harus kemudian bikin ini dulu, bikin itu dulu, proposal ini itu dan semuanya. Mana beda Tuhan dengan rakyat jelata yang memohon ke kantor DPR? Nggak ada beda gitu. Maka yang namanya penguasa harus punya otoritas tertinggi di balik kekuasaannya dan menampakkan bahwa di dalam rasional manusia, karena setelah diciptakan akal kepada manusia, diciptakan sistem berpikir kepada manusia, maka disebut dengan kewarasan, maka Tuhan harus lebih maha waras. Itulah Tuhan. Ketika dia kemudian harus lebih maha waras daripada pemikiran makhluknya. Itu yang sangat luar biasa, coy. Hebatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan fa in yusibna fa bimahdil fadri wa in yu'adzib fa bimahdil adili. Itu dalam bait tauhid apa dikatakan? Fa in yusibna, jika kau berikan kau surga, jika kau kuberikan ganjaran di balik kebaikanmu, ingat itu bukan karena amalanmu. Itu bukan karena ibadahmu. Itu bukan karena kebaikanmu, tapi kuberikan kau surga karena aku mau dan karena aku ridha dan karena aku cinta kepadamu. Karena apa? Kita sebagai hamba mengakui diri hamba, kita sebagai hamba mengakui diri kita lemah, kita menghambakan diri kepada Allah, kita meminta ampun kepada Allah. Allah menyaksikan pertaubatan kita. Allah sang maha penyayang, Allah sayang kepada kita. Kenapa dikasih surga? Karena amalan? Tidak. Karena apa? Ya aku sayang kamu hamba yang kupilih dan aku sayang, ya udah itu masuk surga. Tapi ya Allah, aku ingin masuk ke dalam surgamu dengan amalku. Emang sanggup kamu beli surga? Coba bandingkan dengan nikmat yang ada pada mata kananmu, bandingkan dengan ibadahmu. Nggak sanggup. Kita bandingkan. Coba bandingkan nikmat yang kasih ke mata kirimu. Coba kemudian kamu bandingkan dengan pengibadatan dengan umur yang telah aku beri. Coba bandingkan. Sekarang bandingkan nafasmu per hari. Sekarang bandingkan dengan rezeki yang kuberi. Sanggup kamu beli neraka? Beli surga? Enggak. Agar tapi apa? Kamu keselamatan daripada aku karena aku cinta kamu doang. Wa in yu'azib fa bimahdil adli. Dan apabila aku mengazab bukan karena aku kejam. Untuk apa aku membenci kalian padahal aku itu adalah sang maha maujud dan aku bisa memakdumkan. Artinya apa? Aku bisa bebas mengadakan, aku juga bisa bebas mentiadakan. Aku bisa bebas mengadakan, bisa mentiadakan, bisa. Jadi kalau aku seandainya mau murka, tinggal tiadain aja kau. Simple banget. Kalau seandainya kau berbuat suka-suka hatimu di muka bumi ini berlaku zalim, ya aku tinggal tiadain aja. Tapi kenapa kemudian engkau masuk neraka? Karena keadilanku. Kau kusisipkan maha waras, kau kusisipkan akal. Engkau tahu arti kewarasan. Aku Tuhan harus lebih maha waras. Engkau bisa mensifati keadilan. Bagaimana dengan aku harus lebih maha adil.
Ya udah, karena kamu ingkar, ya udah ambil itu neraka. Bukan karena aku benci, karena kamu mau. Berjuta banyak orang menyampaikan ketuhanan dan kembalilah kepadaku. Katanya, fa in sya'at takhadha li rabbihi ma'aba. Kata Allah dalam An-Naba ayat 39. Kalau kalian mau kepada Allah, kalian kembali. Masalahnya kalian tidak mau, itu aja. Makanya jangan salahkan aku ketika keadilanku memilih kalian masuk neraka. Itu konsep keselamatan dalam Islam mudah. Cintai Allah, Allah cintai kita. Dan di dalam Islam bukan konsep keselamatan namanya, karena Tuhan tidak seram. Cuma mereka tuh Tuhan yang serem ya, Tuhannya murka. Wow. Tuhan di Islam tidak seram coy. Tuhan Islam ya udah penyayang. Ya udah penyayang aja gitu. Oh ya udah kamu taat, ya udah masuk surga. Karena apa? Ya aku sayang kamu. Kenapa kamu masuk neraka? Ya karena aku nggak ibadah dan nggak menyembah selainmu. Oh ya udah masuk neraka. Santai aja. Karena apa? Keadilan Allah. Itu untuk menunjukkan apa? Itulah sang sisi daripada ketuhanan yang maha benar, di mana Tuhan yang mengatur umatnya, bukan umat yang mengatur Tuhannya. Di mana kita orang Islam yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tapi bukan kita orang Islam yang datang menggantung Tuhan. Ya kan? Karena ada ajaran sekarang dituhankan karena berhasil menggantung Tuhan gitu. Itu teman-teman penjelasannya ya. Bahwa di dalam kita, apa yang membuat kemurkaan Tuhan itu kepada kita terampuni kalau dia tidak mengorbankan anaknya yang tunggal? Apa urusan? Emang Tuhan? Karena gini-gini, kalau kita bahas daripada arti yang namanya keselamatan. Oke, kita buka nih ya. Ini kalau kita bahas daripada arti keselamatan. Kita bahas ranah logikanya ya. Mana dia? Apa namanya itu? Keselamatan. Coba dipikirkan. Keselamatan ini baru bisa dikatakan ada kata-kata selamat jika adanya bahaya. Kalau enggak akan bisa disebutkan kata keselamatan. Jika adanya keselamatan berarti menunjukkan apa? Adanya bencana, adanya murka. Harus didasari daripada ini dulu, baru kemudian adanya keselamatan. Tapi bedanya, Allah itu mengklaim dirinya Bismillahirrahmanirrahim, sebuah nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rahman, arti Rahman, mencintai Allah kepada seluruh makhluknya, baik yang menyembahnya walaupun yang tidak menyembahnya Allah sukai, Allah cintai. Bagaimana cara Allah mencintai? Allah memberikan apa yang dia mau. Dia mau nafas, Allah kasih. Dia mau rezeki, Allah kasih. Dan kedua, Rahim, cinta Allah hanya terkhusus kepada orang yang kemudian menyembahnya. Itu. Dan Allah bukan sang mara bahaya. Makanya dalam Islam itu tidak mengenal keselamatan. Tapi dalam Islam mengenal dengan konsep maghfirah. Apa maghfirah? Ampunan. Beda konsep ya. Kalau ini konsep horor, Tuhannya sang maha bahaya, kemudian umatnya butuh keselamatan. Tuhannya sang maha membawa bencana, yang kemudian umatnya butuh keselamatan. Tuhannya sang maha murka, dan kemudian umatnya butuh keselamatan. Tapi kalau maghfirah yang disebutkan di dalam Al-Quran, apa itu arti maghfirah? Ini kenapa ada ini nih? Tiba-tiba ada salib. Wah, apa ini? Kok tiba-tiba ada salib? Nah, apa itu konsep maghfirah? Maghfirah itu artinya apa? Keampunan. Apa dasar daripada keampunan? Kesalahan hamba. Apa dasar daripada kefasikan hamba, kezaliman hamba? Adanya keburukan hamba, adanya dosanya hamba. Hingga kemudian apa? Hamba ini minta ampun, ya Allah, Kau Maha Pengasih, Kau Maha Pengampun, Kau Maha Pengampun, Kau Maha Pengampun, ampunilah aku, diampuni, masuk surga, kelar. Itulah ajaran yang logik. Di mana Tuhan itu bukan sang maha murka, tapi dididiknya dalam Islam untuk sadar diri, untuk menghambakan diri kepada Tuhan, sadar diri bahwa kita itu adalah hamba yang kemudian merasakan yang namanya keburukan, yang merasakan yang namanya kebaikan, agar tapi salah afirmasi dalam kehidupan dan salah implementasi dalam kehidupan ketika memfokuskan keburukan daripada kebaikan, gitu. Jadi inilah beda konsepnya. Konsep dalam Islam bukan keselamatan, namanya maghfirah, keampunan, di mana hamba sadar diri meminta ampun kepada Allah, dan itulah konsep daripada keselamatan dalam Islam. Nah, apa yang dikatakan Al-Quran terhadap orang Islam? Ini konsep keselamatan, bukan konsep keselamatan. Konsep maghfirah dalam Islam itu mudah, coy. Apa konsep maghfirah dalam Islam? Semudah ini, coy. Bentar, kita hadirin. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, kita pakai mode agak ngebas. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Itu keselamatan dalam Islam. Seizi itu apa? Sesungguhnya muslim dan muslimat dan mukmin dan mukminat, lelaki dan perempuan yang taat, lelaki perempuan yang benar, lelaki dan perempuan penyabar, lelaki dan perempuan yang khusyuk, lelaki dan perempuan yang bersedekah, lelaki dan perempuan yang berpuasa, lelaki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, untuk mereka Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar. Artinya apa? Ada reward. Reward terbesarnya ketika kemudian Allah akan menghadirkan kepada mereka ampunan, bukan keselamatan. Tuhan tidak horor, coy. Tuhan tidak horor. Tuhan itu Sang Maha Pengampun. Dengan mudahnya umatnya datang, ya Allah ampuni aku, kelar. Ini baru namanya ajaran datang daripada Tuhan, ya. Ini baru namanya ajaran manusia yang bergantung kepada Tuhan, bukan Tuhan yang digantung oleh manusia, gitu. Ya, bisa dipahami? Sehebat itulah, Masya Allah. Berbahagialah kita yang sudah masuk dalam Islam. Masya Allah, luar biasa, ya Allah. Oke, kita saksikan lagi apa yang ditampilkan oleh Bapak Pandito. Pandito, Bapak Pendeta kita, ya. Bapak apa tadi? Bapak Andre Tungtung. Kita putar lagi. Bang Andre Tungtung, let's go. Sembarangan ayat-ayat Bible Kristen. Dan di sini dia ingin menunjukkan bahwa ajaran Kristen yang saat ini, yang percaya bahwa kita diselamatkan karena penebusan Yesus, itu bertentangan dengan ajaran Bible. Dan dengan cara begitulah dia kemudian memberikan tafsiran sembarangan, kesimpulan sembarangan yang Anda barusan saksikan. Dan kita sebagai orang Kristen tentu saja punya hak untuk kemudian memberikan penjelasan. Dan justru dalam video kali ini saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa Don Ditan melakukan banyak sekali kesalahan logika di dalamnya. Kesalahan logika, coy. Dia malah bisa mempertahankan agamanya. Karena itu kita akan iris tipis-tipis iris tipis-tipis menjadi perkataan atau argumen klaim Don Ditan ini. Iris tipis-tipis, Sesudah coy. yang berikut ini, teman-teman, siapin catatan kalian. Kita bergabung. Nah, ini sama-sama dia gasik. Masuk di video ini kemudian Nah, gitulah, siapa. live streaming. Tapi kemudian saya akan berikan kepada Anda table of content, akan membantu kita beberapa segmen yang akan kita bahas ke depan, teman-teman, ya. Nah, kita akan membahas pertama mengenai tafsiran sembarangan Don Ditan yang sebenarnya bahkan menyerang agamanya sendiri, yaitu menyerang Islam. Itu adalah counter attack kita yang pertama. Dia pakai lightsaber. Ya, dan kita akan bahas di sini dan Anda akan menemukan ini akan lucu sekali karena kita bongkar habis apa yang menjadi kengawuran Don Ditan ini, ya. Yang kedua, kita akan mengkaji apakah ajaran Paulus itu bertentangan dengan ajaran Yesus Kristus. Benar, sangat kita akan temukan kajiannya di sini dan saya akan bahas secara lengkap di sini, ya. Maka karena itu saya mengatakan kepada Anda, siapkan pena, kertas, siapkan catatan Anda karena kita akan belajar di sini, ya. Dan yang terakhir, kita akan mengkaji kenapa Muslim itu sulit paham dengan penebusan, ya. Padahal sebenarnya konsep penebusan itu adalah konsep yang sangat lumrah. Tetapi Don Ditan mengklaim bahwa nggak ada itu di mana-mana konsep penebusan. Maklum, dia percaya kepada ajaran agama yang baru muncul abad ke-7. Buat kita kritisi. Tuh. Kita ulang dia ngomong apa? Klaim bahwa nggak ada itu di mana-mana konsep penebusan. Maklum, dia percaya kepada ajaran agama yang baru muncul abad ke-7, ya. Jadi udah keputus sanatnya 7 abad, ya, 6 abad. Oke, catat apa yang dia katakan. Dia karena percaya ajaran yang baru datang abad ke-7. Berarti, ya, kesimpulan daripada akal yang dia ambil, tahu nggak apa? Yang datang terakhir adalah ajaran paling salah. Tapi dia memilih Kristen, coy.
Ajaran pertama sebelum Kristen datang adalah Yahudi, dan Yahudi tidak pernah merestui Kristen sebagai agama yang benar. Kenapa lo tidak Yahudi? Kalau seandainya yang paling terakhir adalah salah, standar janda lu, gue tebas juga nih pakai lightsaber. Itu untuk menunjukkan bahwa ketidakkonsistenan Anda gitu. Kalau Anda ingin berstatement, seharusnya Anda kritisi diri Anda dulu. Kalau aku bilang Islam ajaran terakhir dan menjadi ajaran yang tidak benar, bagaimana dengan Yahudi yang lebih awal daripada aku? Yang menunjukkan apa? Aku ajaran setelahnya. Apakah ajaranku sama seperti aku memandang Islam yang terakhir datang dan justru dikritisi oleh Yahudi? Sekarang kita meninjau daripada 3 Abrahamite. Oke, perhatikan pen yang kita. Oke, statement ini bilang bagaimana kemudian ajaran abad 7 bisa diterima? Ya, Kristen lebih dahulu daripada Islam, coy. Bagaimana ajaran yang terakhir datang mengkritisi ajaran yang ada di belakang? Maka ajaran yang di depan ini ajaran palsu, dikarang-karang hanya untuk mengkonter ajaran lama. Inilah yang paling benar, ini paling kuno, ini paling bisa diterima, coy. Oke. Lalu bagaimana dengan Yahudi, coy? Hah? Yang mengatakan Yesus kalian itu sebagai anak haram, yang mengatakan bahwa ibunya sebagai penzina, yang mengatakan bahwa kalian menyembah dewa-dewa sesat. Rabi-rabi Yahudi memfatwakan itu. Yang anehnya sekarang coba kita memantau dari ting. Nah, ini Jibril nih. Jibril. Kok Jibril? Apa tadi? Ini Kristen. Nah, Kristen. Yang anehnya dia ajaran tengah, coy, di antara Islam, ya. Ini Islam di terakhir. Nah, Yahudi di awal. Masalahnya dua-dua ini mengkritisi ke tengah nih. Yahudi mengkritisi Kristen, Islam mengkritisi Kristen. Seharusnya kalau kemudian ia ingin berpikir, maka dia akan menemukan bahwa ada yang aneh sama ajaranku. Ajaran terdahulu Yahudi mengkritisiku, ajaran yang terdepan Islam mengkritisiku. Bagaimana kemudian aku akan berpegang teguh dengan dua sisi keagamaan yang mengkritisiku? Aku mengatakan aku paling awal, Yahudi paling awal. Aku mengatakan paling akhir, ada Islam paling akhir. Untuk menunjukkan apa? Ada satu pertentangan di dalam agamaku yang harus ku kritisi, yang kemudian aku harus mengambil kesimpulan. Ini semua tidak benar. Ada Bang Jibril ya? Bang Jibril, moderatorku hilang. Oke, ku kasih moderator dulu. Ini akun baru Bang Jib. Bang Jib naik yuk, kita bahas-bahas yuk. Biar aku hadirin komal-komal penghujat. Yuk Bang Jib, nunggu Oten capek, nanti kita buat judul yang gak setuju naik ke atas. Anjay, keren gak? Ya Bang Jib, ayolah. Tunggu, kasih moderator lah Bang Jib. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, ada Bang Jib. Duh, kepalaku gatal-gatal, bentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue nggak ada suara gue gitu-gituin man. Suara gue begini. Siap Bang Jib, siap. Tunggu, aku bisa nggak nyeting? Gue lihat studio makin keren. Lo tadi katanya si Jul lagi ke bawah, lagi makan mau Ustadz Wafi. Udah balik. Udah. Ini Komol sisi 8. Ini bisa nggak jadiin gede? Ntar ya, coba ya. Tunggu. Ini ubah tata letak udah. Terus gimana lagi nih? Kasih gue moderator, nanti gue bisa benerin. Oh ya, gini. Sabar. Gimana caranya? Coy. Sabar coy. Oh, sambilan itu Bang Ji, kita putar lagu dulu biar nggak ada yang you know lah.